Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Yang paling kelihatan kan tinggi badan. Karena di sekolah itu loh kenapa dia pendek amat, kecil gitu dibandingin teman-teman yang gede-gede dia kecil sendiri. Nah, sebenarnya begini, orang tuh takut kalau anak sampai mengalami stunting karena kenapa? Karena itu mengalami otaknya juga nggak berkembang, Franky. Tetapi kan ada juga yang susu-susu formula yang ada di dalam kemasan-kemasan itu. Itu kalau di Indonesia itu gulanya tinggi, Franky. Nah, dikasih gitu jadinya anaknya obes, Franky. Obes tapi kurang gizi karena kenapa yang banyak itu gulanya. Dan pantangan kalau anak-anak itu banyak makan yang garamnya tinggi dan gulanya tinggi. Dok, kayak baju putih, Dok. Gantiin Dokter Jaya. Biar orang ngikutin nih sama anak-anak mahasiswa yang pakai baju putih. Biar disangkanya bersih. Tapi Dokter Jaya kan tahu kan ada zaman dulu iklan sabun cuci pakaian. Ya. Yang lama sama yang baru dikasih, yang baru tuh sabun cucian versi barunya putih bersih, yang satu lagi rada kuning. Gitu mah trik orang jualan. Nah, saya mau ngebahas gini, Dok. Ini baju putih ini, Dok, yang saya pakai Dokter Jaya, ada lihat nggak satu yang aneh? Yang aneh. Biasanya kamu pakai batik, itu aneh. Luntur, batiknya luruh. Jadi tinggal bahan aslinya. Enggak, ini yang aneh nih baju putih ini, baju putih ini udah tau-tau ketemu di lemari baju. Udah sekitar mungkin ada 15-20 tahun yang lalu nih. Ini bajunya udah kekecilan sebenarnya, Dok. Lihat kan merecet ngepres ya. Ngepres begini Itu begitu. namanya slim fit kalau zaman sekarang. Nah. Ada bahasa kerennya gitu. Iya. Berarti kalau slim fit tuh bajunya baru, Franky. Tapi memang sengaja buat nonjolin otot. Ototnya. Sengaja nggak? Sengaja nggak? Ini yang kelihatan malah perut, Dok. Nonjol. Maju tak gentar nih perut. Ini, Dok, saya mau ngobrolin masalah, saya nggak tahu ya, apakah badan saya yang jadi lebih gemuk atau bajunya mengkeret. Bajunya mengkeret, Franky. Bajunya mengkeret. Karena salah satu ini ya, yang itu ibu-ibu biasanya suka komplain. Kan kalau belanja baju kan fitting dulu kan. Wow, fitting bagus. Oh gitu dicuci, begitu dicuci kalau kok jadi sempit banget. Terutama kalau bahannya itu terbuat dari apa, Dokter tahu? Tetoron. Waktu dicuci nggak mengkeret. Tapi setelah disetrika langsung dia turun, dia punya size-nya tuh. Jadi ini dengan cara pembuktian kayak gini, saya belum tentu membuktikan satu hal yang saya mau tanya sama Dokter Jaya nih. Artinya badan saya di sini tidak menjadi lebih gemuk atau tidak menjadi kurus. Kan Dokter Jaya yang pengaruh tadi bajunya. Ya. Ya kan? Nah, sedangkan harapan saya, badan saya tuh ada perubahan, naik atau kurang ya. Biasanya badan berubah, Franky. Baju yang dulunya pas-pasan, sekarang bisa jadi gombrong, Franky. Ya. Kenapa? Bajunya membesar. Bukan, orang yang menciut. Orang yang menciut. Orang itu di atas 30 tahun mulai mengkeret pelan-pelan, Franky. Pernah nggak ngerasain ketemu sama guru, kayaknya tuh gede banget, kayak kita masih kecil kan. Tapi lama-lama kelihatan kok dia jadi mengkeret, menciut. Orang tuh menciut, Franky. Itu lagunya Beatles, judulnya First of May, Dok. Jadi waktu dia kecil, dia melihat pohon cemara kok besar. Tapi begitu dia besar, dilihat cemaranya kecil. Itu yang salah kacamatanya, Franky. Kacamatanya itu yang bikin kecil. Nah, jadi gini, Dok. Jadi Dokter Jaya udah ngomong masalah umur nih, Dok. 30 tahun
maka bobot orang atau bentuk badan orang bisa terjadi perubahan, Dok ya. Ya mengkerut. Dan secara umum tuh mengkeret, Dok ya. Iya, tinggi badannya juga berkurang. Nah, kalau tinggi badan saya setuju karena makin lama kayaknya saya ngeliatin saya punya tante-tante itu badannya jadi kok jadi lebih pendek. Nah, sekarang kan pertanyaannya kenapa, Frank? Beban hidup, Dok. Bukan. Kita punya tinggi badan tuh sebagian besar terdiri dari batang tubuh. Sama anggota ini nih, kaki ya. Yang bikin tinggi badan tuh kaki, ya. Tungkai ya. Kaki bawah, sama paha, sama batang tubuh, sama kepala kan. Kepala nggak bakal berubah. Tapi batang tubuh ini, itu isinya mulai dari pangkal di sini yang nempel ke kepala, sampai ke tunggir, ke koksigis namanya, tunggir, tulang ekor. Itu ada 32 balok. Balok itu yang kita sebut sebagai tulang belakang. Nah, tulang belakang itu ada 33, Frank. 32 apa 33? 33. 33. Nah, 33 tulang belakang itu balok. Nah, di tengahnya itu ada bantalannya. Nah, bantalannya itu ada 32. Oh. Iya dong. M1. Nah, bantalannya itu ya namanya bantalan itu kenyal. Bak ya berubah. Jadi kalau kita ukur tinggi badan aja di pagi hari sama sore hari bisa berkurang 2 cm, Franky. Kalau di mobil tuh busing aremnya, Dok ya. Nah, karena ketekan karena berat badan tuh, jadi kalau orang dibilang tinggi badan sekian, itu ukurannya di saat yang sama. Pagi biasanya. Pagi-pagi diukur sekian, itu ya tinggi badan sesungguhnya. Tapi kalau diperiksanya sore, bisa berkurang 1,5 sampai 2 cm. Itu aja seperti itu. Tapi kalau orang tua lama-lama tuh bantalannya tuh makin nggak elastis, makin lembek. Itu jadi mengkeret. Oh. Jadi memang orang akan berkurang. Saya tuh tadi pikir gini, apalagi kalau seperti saya skoliosis. Oh, apalagi kan memendek. ya. Padahal jumlahnya sama, tapi karena dia melintir ya, Dok ya. Makin gede itunya lengkukannya makin pendek. Nah, Dok, balik kepada umur sama berat badan dulu nih, Dok. Saya tuh mau ngomong masalah orang nih, Dok. Orang tadi Dokter Jaya makin di atas 30 tuh kemungkinan yang paling umumnya, Dok, berkurang. Iya, memendek. Tapi sekarang gini, kalau dia punya kecukupan gizinya dari kecil bagus nih, Dok ya. Apa masih kondisi seperti itu? Atau itu udah umum, pokoknya bagus apa nggak bagus, pokoknya di atas 30 berubah. Pasti dia akan berkurang di atas 30 tahun. Berkurang sekian senti per tahun. Jadi pokoknya dia berkurang. Itu normal. Nah, sekarang tapi kan tinggi badan itu dia akan meningkat, dari sejak bayi sampai kita gede. Itu batasannya itu adalah pada saat tuh tulang itu udah nggak numbuh lagi. Tulang panjang nih, kaki misalnya, di ujung-ujung, nah di tengahnya ini masih numbuh nih, batang-batangnya itu masih numbuh, sampai saatnya akhir balik, sekitar 20 tahun. Kalau perempuan mulai menstruasi, Dok ya? Ya, itu dia udah mulai menyatu tuh, tulang-tulang tuh ujung-ujungnya udah menyatu sama badannya, jadi udah nggak naik lagi. Jadi batasan orang mau bikin, misalnya contoh kamu punya anak, mau bikin supaya anaknya tingginya maksimal, ya batasannya sampai dia akhir balik. Jadi dikasih gizinya tuh waktu itu. Nah itu masih bisa tinggi. Jadi artinya bisa lebih tinggi dari orang tuanya. Tapi kalau lewat itu udah enggak. Jadi kalau kita mau kasih tinggi maksimal segala macam, sebelum akhir balik tuh masih ada kesempatan, Dok ya. Dan satu, yang poin itu tadi kamu bilang gizi. Yang kedua yang peran apa? Olahraga, Olahraga tuh mempercepat pertumbuhan tinggi badan. Setuju, Dok. Saya ini pengalaman pribadi saya, Dok. Dulu saya kontet. Anak-anak lain waktu SMP tuh jauh lebih tinggi daripada saya. Terus saya perhatiin tetangga saya. Dia naik sepeda ontel. Sepeda yang gede tuh, Dok, yang ada batangan, sepeda laki lah ya. Ya, sepeda batangan. Sepeda batangan. Tadinya kecil, tahu-tahu jadi tinggi. Cuma saya berpikirnya agak beda. Saya pikir karena dia naik sepeda yang tinggi, kakinya
mau nggak mau harus ngejangkau. Nah, saya ngikutin, ya lumayan. Sekarang saya lebih tinggi daripada teman-teman saya, gitu. Nah, jadi gini dok, kalau misalnya sekarang seseorang dikatakan gizinya cukup nih dok, itu kita sebaiknya kita sebut itu pada saat dia umur berapa? Kecukupan gizi itu, apakah kita ukur dia sejak lahir, sampai usia tertentu, atau sampai akil balik tadi? Sebenarnya sampai akhir balik Franky. Tapi Hmm. begini, yang kita kejar tuh sebenarnya bukan soal tinggi badan, berat badan, bukan. Perkembangan otak. Oh. Perkembangan otak tuh harus dibikin sedemikian rupa maksimal. Tinggi badan dan berat badan itu cuman patokan yang kelihatan dari luar. Tapi sekarang gini ya, kita pergilah ke anak. Ini sebenarnya yang mempengaruhi orang itu ada satu istilah yang kemarin muncul itu ya tahun 2000-an ya, 2020-an. Itu yang namanya stunting. Stunting. Oh. Stunting kalau bahasa Inggris stunted. Nah, ada dua istilah, satu stunting, satunya wasted. Kalau wasted itu berat badannya kurang. Jadi orang yang kurus kecil, wasted. Orang badannya kurus. Berat badannya kurus dibandingin anak-anak satu umuran. Ini Rika sama si ini ya, sama siapa? Fitri nih. Wasted. Kalau stunting itu tinggi badannya lebih pendek daripada rata-rata. Wasted berat badan kurang. Tapi kalau stunting tinggi tingginya badan kurang. Jadi kalau wasted itu lebih parah. Selain tinggi badannya kurang, berat badannya juga kurang. Jadi kalau gitu. orang bilang tuh cebol dibandingin temannya gitu loh. Nah, dok, stuntman kan tulisannya sama nggak sama stuntnya tuh sama stunting? Sama. Berarti stuntman itu orang-orang yang stunting, dok. Nah, saya kemarin berpikiran begini, kalau yang namanya stunting tuh artinya dua-duanya. Enggak. Berarti cuma tinggi doang. Tinggi. Tapi kalau orang yang beratnya kurang daripada yang seharusnya, dok ya, itu disebut wasted. Iya, wasting. Oh. Itu dulu dibedain deh. Nah sekarang begini, yang paling kelihatan kan tinggi badan. Karena di sekolah itu, loh kenapa dia pendek amat, kecil gitu dibandingin teman-teman yang gede-gede dia kecil sendiri. Nah sebenarnya begini, orang tuh takut kalau anak sampai mengalami stunting karena kenapa? Dibully. Karena itu mengalami otaknya juga nggak berkembang, Franky. Selain itu dibully dok sama teman-teman itunya dok. Otaknya tidak berkembang, biasanya prestasi sekolahnya jelek, IQ-nya kurang, kemampuan belajarnya kurang, kemampuan konsentrasi berkurang, sehingga kalau nanti dia sampai gede, itu nanti dia nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang seumuran gitu loh. Nah jadi itu menjadi perhatian karena kan kita bilang begini, Indonesia itu kan yang akan jadi pemimpin-pemimpin kita itu adalah anak-anak yang sekarang masih anak-anak nih. 20 tahun lagi kan pada saat itu mereka tuh sudah jadi pimpinan-pimpinan kan. Kalau orangnya stunting ya pasti kan jelek dong untuk bangsa. Nggak bagus untuk pertumbuhan bangsa dok. Ya. Karena artinya kan yang kemungkinan untuk jadi pemimpin tuh dia tidak bersaing dengan maksimal. Ya. Kurang saingan dok ya. Ya, jadi artinya dia tuh memang jelek. Nah sekarang sebenarnya gini, orang apa sih kita kadang-kadang sering sebut nama. Kadang-kadang kita harus mulai dengan istilah dulu. Stunting itu apaan sih sebenarnya pengertiannya supaya kita tahu. Oh ini anaknya stunting nih. Kan kita mesti tahu isi itunya dulu supaya kita nggak interpretasi macam-macam. Definisi. Iya. Apa dok? Anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang karena kurang gizi atau karena penyakit infeksi dalam 1000 hari pertama. Oke. Jadi ini definisi ini dok ya. Yang saya catat ada dua nih dok. Pertama apa dari dalamnya dia sendiri atau karena dari luar. Yang kedua adalah jangka waktu diukurnya adalah 1000 hari pertama. Ya, 1000 hari itu mulai dari saat di pembuahan. 1000 hari pertama. Dari saat pembuahan. Jadi dipotong 9 bulan. Iya, jadi 9 bulan kan 270 hari. 270 hari dan ditambah 730 hari. Setelah itu 730 hari itu 2 tahun. Ya. Jadi yang namanya stunting itu ukurannya adalah mulai dari kehamilan, pertama kali hamil sampai usia 2 tahun. Dia lebih rendahnya itu dibandingkan standar WHO. Jadi di WHO itu ada standar orang kalau umur sekian
berat badannya sekian, tinggi badan sekian, sekian. Dia ada grafiknya. Grafiknya itu punya punya standar deviasi kan? Nah, dia di bawah 2 standar deviasi. Nah, ini normal nih. Standar deviasi kan plus minus 2 kan. Kalau di atas 2 tuh gemuk. Kalau di minus 2 jadi kurang dari 2 standar deviasi itu namanya stunting. Tunggu dok, Tinggi badannya. ini kan pakai dokter bilang standar WHO. Ya, namanya Artinya kan set score. Seluruh dunia nih dok. Ya. Satu dunia. Padahal kita kan ada 3 ras. Ras Mongoloid, Caucasoid, sama Negroid kan dok ya. Itu ngukurnya dia punya angkanya apakah disamain atau disamain, seluruh dunia sama lagi. sama? Jadi makanya mereka punya grafik. Grafik plus minus 2 standar deviasi. Plus minus 2 ya. Ya, kamu kan tahu standar deviasi jadi itu. bandnya atau pitanya tuh 4 tuh dok ya. Nah, kalau di bawah itu namanya stunting. Plus minus 2. Nah, itulah yang dari di Indonesia diterjemahkan menjadi yang dulu namanya KMS, Kartu Menuju Sehat. Jadi kalau orang pergi ke posyandu, diperiksa, dimasukin masuknya dalam hijau, kuning atau merah gitu loh. Nah, grafiknya itu yang menjadi nilai normal. Kalau di bawah itu, nah sekarang yang jadi masalah Indonesia banyak kan yang stunting. Indonesia. Kan Zaman dulu sih mesti banyak, sekarang saya nggak tahu. Dulu waktu saya masih kecil masih ada sebutan HO, banyak orang yang HO, Homer Udem. Itu lebih parah lagi. Kalau stunting itu yang bisa kelihatan pakai mata di kontet lebih kecil. Itu di Indonesia. Dan ini bukan nggak ada urusan sama genetikanya nih dok ya? Nggak. Beda. Itu di Indonesia itu frekuensinya kejadiannya itu antara 20-30%. 20-30% gede loh. Gede banget. Nah, gede banget, dan itu di Indonesia Timur itu lebih parah daripada Indonesia Barat. Tapi gini dok, saya kan perhatikan ya, dalam kenyataan nih dok ya, bayi, kalau kita bicara bayi ini dok, lahir, bayi orang bule itu lebih kecil kelihatannya dok. Nggak tahu, apakah bayi orang bule itu lebih kecil atau karena orang tuanya jadi lebih gede, jadi kelihatannya kayak kecil banget. Tapi begitu udah mulai dari 2 tahun sampai 5 tahun, kelihatan yang satu bus gitu kayak ditiupnya kenceng, sedangkan orang Indonesia ataupun orang Asia naiknya tuh masih kelihatan nggak terlalu signifikan. Nah itu iya mungkin pengamatan kamu benar, tapi kalau saya sih nggak berani ngomong begitu karena saya nggak pernah ngebandingin. Kan yang dilihat orang Indonesia doang sini. Tapi paling kurang kalau kecil, kalau orang tahu kecil amat nih gitu. Terus makin lama dia makin cepat gedenya gitu kan si bule ini kan. Jadi balik lagi ke definisi stunting yang diukur pada saat sampai 2 tahun setelah kelahiran nih dok ya kira-kira. Nah 2 tahun itu kira-kira sekitar 95% otak tuh sudah berkembang. Nah jadi artinya itulah yang harus dikejar. Kalau itu nggak terkejar, maka nanti akibatnya kalau udah jadi anak atau dewasa itu mereka tuh ada konsekuensi secara medis gitu loh. Nah, tunggu dok, ini saya mau pastikan dulu, yang dokter maksud dengan otak berkembang ini adalah bukan isinya tapi volume otak fisik nih dok ya. Betul. Jadi artinya gini, semua organ badan kita kan berkembang dari kecil jadi gede kan? Fisiknya. Iya, fisik. Tetapi khusus untuk otak nih, otak itu kan yang paling penting. Karena itu yang akan menentukan kita jadi pintar apa enggak nantinya. Waktu lahir, itu sudah 90% dari otak dewasa. Otak dewasa kira-kira antara 1.100 sampai 1.250 gram. Gedenya. Berarti kalau tadi kan saya makan otak di pagi sore, nambah otak saya? Enggak ya? Enggak. Itu otak itu sudah 90% yang bakal nanti udah dewasa itu udah terbentuk segitu. 1.000 sampai berapa dok tadi? Berapa gram? 1.100 sampai 1.250. Range-nya nggak beda banyak ya? Enggak, makanya that's why kalau waktu anak lahir, kamu pernah lihat anak lahir nggak? Yang lihat yang paling gede apanya? Kepalanya, Frankie. Besar kepala. Karena kepala itu dibatasi sama tulang. Itu sudah 90% nanti volume dewasanya itu sudah ada di anak.
Ngeri ya kalau ngeliatin anak baru lahir ya, kepalanya kelihatan masih empuk gitu ya. Iya, makanya kan kalau melahirkan anak, kalau kepalanya udah keluar, yang lainnya gampang keluar lagi. Karena kepala lebih besar. Kepala ini sama bahu ini gedean kepala lagi. Serius ya? Iya, serius. Bisa. Tapi makanya kepala itu tidak banyak berkembang. Jadi 90%, begitu 2 tahun 95%, 5 tahun 100%. jadi model kayak kucing, Dok. Kucing asal kepala masuk, badan bisa keluar ya. Ya kan? Gitu kan? Iya. Nah, bayi Jadi manusia gitu artinya ya. kalau kita mau punya anak yang pinter, ya harus dikasih makan yang benar itu sampai usia 2 tahun. Maksimal paling lama sampai di usia 5 tahun. Karena setelah gitu dia udah tidak banyak berkembang lagi. Artinya mau dikejar pakai gizi apapun juga susah. Itu setelah 5 tahun, otak udah boleh dibilang sangat kecil untuk pertumbuhannya, Dok ya. Iya, tinggal isinya aja. Ini casingnya udah nih. Tinggal isinya aja. Nah, isinya itu dengan belajar, Franky. Jadi artinya kalau kita umpamakan otak sebagai buku nih, Dok, halaman blanknya itu harus ditambah sebanyak mungkin sampai umur balita itu tadi. Ya. Baru nanti diisi pakai tulisan-tulisan itu setelah halamannya itu cukup. Nah, pembentukan otaknya mulai dari perut. That's why yang namanya stunting itu diawali dengan mulai dari pembuahan sampai lahir, sampai usia 2 tahun. Paling sedikit di situ 95% dari kapasitasnya itu sudah dipersiapkan. Nah, kalau kurang gizi pada waktu di bawah 2 tahun, itulah yang namanya stunting. Kurang gizi waktu dia usia di bawah 2 tahun udah disebut stunting. Ya, emang itu stunting. Stunting itu nggak ngomong sampai balita, batita, baduta. Bawah 2 tahun. Basata. Makin banyak singkatannya ntar, Dok. Jadi kalau orang mau di otaknya tuh mau pinter, 2 tahun pertama tuh harus dikejar. Diisi. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Indonesia lumayan tinggi. Apa sebabnya? Tapi sebentar, Dok, saya mau nanya dulu, Dok. Otak saya sebelum saya lupa. Proses pengisiannya itu kita jejelin pakai apa supaya otak itu berkembang? Apakah nih kalau kebetulan anak-anak saya waktu istri saya hamil tuh, waktu dia hamil seneng ke santap malam yang di Pecenongan tuh. Kita makan seafood terus. Iya. Karena dia punya sukanya itu. Apakah makan seafood itu bagus buat seorang ibu hamil? Iya. Atau kita makan burger? Atau makan apa, Dok, yang kita isi supaya kehamilan itu jadi bagus? Kalau untuk keseluruhan tubuh ya, perkembangan keseluruhan, ya kita perlu semua. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, itu semua. Tetapi untuk pembentukan organ-organ yang harus ditambahkan protein. Dan proteinnya itu terutama protein dari hewani, Franky. Jadi rada bener lah ya saya. Iya, termasuk seafood oke. Ya dari hewani, karena kenapa? Di situ ada asam amino esensial yang nggak bisa dibentuk di tubuh. Asam amino lain bisa dibentuk, tetapi kalau yang esensial tuh harus dari luar, dan itu adalah hewan. Jadi entah itu seafood, entah itu daging, Dok ya? Ya daging, ayam, protein, Dok ya? Itu satu, otak itu komposisinya juga lemak, Franky, makanya lemak juga perlu. Nah, yang kagak boleh banyak-banyak ada karbohidrat. Tidak terlalu diperlukan, dia cuma buat tenaga doang. Oke, jadi ya udah kejawab nih otak saya. Artinya saya coba melihat, artinya dulu kan saya kan nggak ngerti apa-apa, tapi ternyata walaupun nggak ngerti, ya tebakan saya benar, ajak makan seafood. Nah, balik ke tadi dokter tanya, kok banyak gitu kan ya? Nah, kok banyak, kenapa? Nah, itu banyak kenapa, Dok? Karena kita itu banyak orang yang kurang sadar gizi, Franky. Kurang sadar gizi, pola makannya salah. Pola makan salah? Iya, salah. Karena kenapa? Kalau dilihat misalnya, jumlah makanan protein yang dikonsumsi Indonesia itu termasuk rendah, Franky. Konsumsi ikan kita rendah, konsumsi kita punya protein juga rendah. Rendah dibandingin itu, konsumsi susu juga rendah. Sekarang protein kalau kita aduk nih, Dok ya,
protein yang berasal dari ikan dan protein yang berasal dari daging darat nih dok ya, itu jumlah bagus-bagusannya atau contoh gampangnya gini dok, kita makan 100 gram daging ikan nih dok, sama 100 gram steak ataupun daging hewan darat, dia punya kandungan ataupun dia punya fungsinya sama nggak ataupun sama. Tetapi kalau yang dari ikan dan dari ayam itu jauh lebih bagus daripada yang dari daging merah, Frankie. Itu aja. Tapi mereka semua diperlukan. Jadi sebenarnya konsumsi untuk meninggalkan itu kita mulai dari yang paling gampang lah. Misalnya orang bilang, loh kalau makan daging mah mahal dokter. Iya mahal, tetapi kan sebenarnya ada hal lain di luar daging yang juga punya protein tinggi. Telur contohnya. Telur kan gampang. Ayam itu lumayan murah. Ikan di Indonesia bagaimana dibilang kurang ikan? Oh kali kita lautnya banyak. Dok sebentar dok, ini ada masalah daging warna ini dok. Saya seringkali agak liar nih cara berpikir saya nih dok. Daging putih dan daging merah ini artinya daging asli sebelum diolah. Warnanya nih dok. Nah, pokoknya begini deh supaya gampang. Kalau daging putih ayam udah gitu. Putih ayam ataupun ikan. Jadi artinya daging ikan tuna itu tetap kita anggapnya daging putih. Begitu kan dok? Ya ini supaya jangan sampai orang berpikir salah. Itu bukan soal warna tetapi aslinya dari mana gitu ya dok ya. Karena kan gini, tuna merah, salmon merah, terus udang begitu dimasak merah. Tapi ini kelompok daging putih gitu ya. Oke dok. Nah supaya jangan sampai orang nggak boleh tuh salmon merah. Jadi yang jelas adalah prinsipnya itu kurang gizi, Frankie. Kurang gizi yang terjadi pada waktu dia remaja nih, si anak cewek ini remaja, waktu hamil, terus setelah melahirkan, anaknya lahir sampai 2 tahun itu masukan gizinya kurang. Itu sebabnya. Ya itu kan nggak, dia masukan gizi kurang kan macam-macam lah. Misalnya dia tinggal di daerah yang miskin. Secara sosial ekonomi susah untuk beli makanan-makanan itu. Ya kan? Bisa juga makanannya tidak bervariasi. Contoh lah. Orang yang di tempat-tempat yang terpencil di mana mereka tidak ada hewan ternak misalnya. Aksesnya kurang, tapi bisa juga karena kurang pendidikan. Ada makanan gitu-gitu dikasihnya ke bapaknya, anaknya istrinya nggak dikasih. Lah, ya itu kan umum dok, di Indonesia seperti itu kan. Ya itu namanya polanya yang salah. Anak-anak nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan daging, yang dikasih dagingnya bapaknya misalnya. Itu kan juga bisa seperti itu. Tapi bisa juga ibunya tidak punya pengetahuan. Menurut ibunya ya anaknya mestinya ya dikasihnya apa, dikasih ciki, ya pokoknya apalah makanan keripik-keripik gitu-gitu. Karena anaknya dikasih makanan gitu dia suka gitu. Dikasih es krim yang begitu bisa contoh. Itu kan artinya pola dia ibunya itu uneducated kan untuk gitu. Tapi bisa juga dia kurang gizi karena yang masuknya itu terganggu karena infeksi. Yang paling banyak apa? Anak kecil main-main di tanah. Main-main di tanah. Di tanah itu kan banyak cacing segala macam. Cacingan. Ya itu satu. Jadi dia anak main di tanah. Main di tanah. Nah udah gitu itu dilanjutkan dengan waktu dia makan. Anak kan kalau makan pakai tangan sendiri kan, nggak pakai sendok, nggak pakai apa kan, belum bisa kan? Iya pokoknya dia nggak tahu aturan deh. Nggak diajari cuci tangan. Tangannya habis dia main gitu dia masuk ke mulut. Nah itu telur cacing masuklah ke dalam. Itu satu. Yang kedua itu anak itu kadang-kadang saking dia memang makanan gizinya kurang, dia batuk pilek mulu, Rengi. Batuk pilek ada nggak? Ada dulu sih saya ingat waktu saya dulu masih kecil ya, itu ada anak yang di mana-mana dikenal sebagai anak yang lehoan katanya. Iya, ingusan terus gitu. Jadi batuk pilek dan segala macam nggak diobatin. Nah kondisi kayak begituan kan badannya itu berusaha tuh melawan infeksi tadi kan. Jadi ya, energinya habis dok ya. Habis buat itu. Apalagi yang di Indonesia banyak juga soal TBC, Frankie. Dia kan penyakit TBC. Penyakit 3 huruf nih. Jadi kalau TBC itu dia kan gizinya habis dipakai buat ngelawan kuman itu. Akhirnya anak itu jadi kurang gizi. Jadi kurang gizi bukan karena gizinya kurang, tetapi habis tuh karena dia kena penyakit infeksi.
sering mencret. Faktor eksternal nih dok ya. Sering mencret. Kenapa sering mencret? Airnya di rumah Nggak beres. kotor. Kan penyediaan air bersih di Indonesia belum termasuk yang bagus-bagus amat. Nah, airnya masih air tanah. Tidak dimasak barangkali. Jadi itu menyebabkan diare. Nah, diare itu juga diare, cacingan, sama itu tadi. Jadi itu masalah. Terus begitu kalau di daerah agak barangkali agak kepinggir soal jamban. Jambannya juga masih tidak memenuhi syarat. Sehingga kan banyak tercemar. Iya. Kadang-kadang nyuci sayur di kali. Di kalinya di tempat ada orang juga buang air juga di situ. Misalnya contohnya seperti itu gitu. Jadi itu faktor. Saya pernah dok diajak sama kakak saya ke satu tempat di daerah Jawa Barat. Di tempat itu ada satu tempat kolam. Kolamnya dipakai buat apa? Nyuci truk. Ya. Cuci baju. Cuci beras. Ya. Ngambil air buat minum. Jadi jamban juga di tempat. Limbah air juga minum air ke situ. Udah Di gitu di tempat pinggirnya kolam masih. yang sama dok. Kotaknya kira-kira paling juga 4 meter kali 10 meter. Nah ya yang seperti itu. Tapi ini ada pertanyaan agak ekstrim dari saya nih dok. Kan tadi kita berbicara seolah-olah orang tuanya si ibunya nih artinya sehat. Nah sekarang saya coba berbalik. Ada pikiran kritis dari saya. Kalau ibunya dulunya stunting. Itu dia. Gimana Dia juga tuh? ya pengaruh. Makanya kalau kita mau mencegah supaya nggak ada stunting, kita mulai perhatikan mulai dari anak remaja perempuan. Karena kalau dianya kurang gizi, ibunya itu remajanya itu, dia kemudian jadi ibu, ya anaknya kemungkinan stunting juga besar. Jadi itu proses yang cukup lama ini dok ya, untuk menggeser keluarga yang kurang kecukupan gizinya sampai keluarga yang masuk kategori normal nih dok ya. Nah, nggak bisa sekaligus ya dok ya? Enggak, itu jadi harus dijaganya mulai dari remaja perempuan. Remaja perempuan itu yang insidensnya atau kejadiannya masih tinggi adalah anemia, Franky. Karena gizinya kurang, dia anemia. Nah makanya kalau untuk gadis-gadis remaja itu, ya mestinya dia, misalnya contoh, dia mulai udah mensnya suka terlambat. Kalau diperiksa ternyata dia anemia, kurang darah. Nah kalau kayak begituan ya kemungkinan dia nanti punya anak stunting juga besar. Makanya itu pencegahannya tuh mulai dari remaja putri itu harus dicegah supaya mereka tidak anemia. Dan anemia terbanyak zat besi, kurang zat besi. Apalagi dia ada periode bulanan nih dok ya? Iya. Nah laki-laki sama perempuan rada beda karena perempuan setiap bulan tuh dia mens kan. Kalau dia mens keluar darahnya keluar, artinya dia mesti kecukupan zat besinya tuh lebih daripada laki-laki. Nah itu yang harus dicegah, Franky. Karena kalau misalnya dia sampai hamil, kalau dia anemia, itu juga risiko perdarahan waktu melahirkan. Nah itu jadi mulai dari situ. Yang kedua, itu adalah wanita yang sudah hamil. Gimana dok? Wanita yang sudah hamil? Enggak, wanita hamil. Wanita kan hamil. Jadi pencegahannya mulai dari remaja kan. Dia wanita hamil nggak boleh kekurangan gizi. Nah terus patokannya di mana perempuan kurang gizi? Timbangan berat badannya. Dengan berat badan satu, tapi sebenarnya ada patokan sih kalau di puskesmas ya, diukur lingkar lengannya nih. Lingkar lengan di tengah pertengahannya itu nggak boleh kurang dari 23,5 senti. Iya. Kalau kurang gitu udah dipastikan kurang gizi, Franky. Selain nanti diperiksa anemia apa enggak dan segala macam. Nah kalau dia memang seperti itu artinya dia kurus gitu ya waktu hamil, ya dia harus dikasih kecukupan gizinya harus dikasih lebih daripada orang yang normal. Jadi artinya nih dok, saya coba untuk berandai-andai nih dok, seorang putri nih ya, perempuan kecil. Dari awal dia stunting nih. Tapi kan stunting bisa diperbaiki tuh dok. Bukan diperbaiki tapi artinya kecukupan berat badan segala macam di boosting. Jadilah dia kemudian kelihatan agak normal. Walaupun mungkin otaknya kurang berkembang kan waktu dia stunting nih dok.
Ya dok, jadi kalau misalnya seorang wanita yang waktu dia masih kecilnya, ya kadang-kadang kan keluarga tuh waktu anak masih kecil ekonomi masih pas-pasan sehingga dia stunting. Tapi kan berkembang dengan keadaan ekonomi membaik, maka waktu dia remaja dia dari segi berat badan dan tinggi mungkin jadi agak berkecukupan walaupun tidak terlalu mempengaruhi dia punya volume otaknya tadi nih dok. Nah sehingga kelihatannya kan wanita kayak normal nih dok. Waktu dia hamil itu resiko terhadap anak itu jadi si bayinya stunting masih ada nggak dok? Begini, kalau dia udah hamil, itu si janinnya yang akan lahir itu yang ada di dalam rahimnya, itu kalau dia dicukupi ibunya gizinya, maka dia akan berkembang normal. Makanya selama kehamilan itu harus dijaga. Jadi dikasih gizi yang cukup, ya makannya biasalah itu menu seimbang ya. Jadi karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup, segala macam. Nah, selain itu di waktu wanita hamil, jangan lupa untuk perkembangan otaknya si janin, kita perlu asam folat, Frankie. Bukan asam sulfat ya. Ya dibahas loh dokter. Loh enggak. Satu saya ketawa tuh biar dokter jangan bahas. Selalu tuh enggak pernah lupa. Kamu jangan ketawa lah Frankie. Itu harus semua orang suka salah. Ya, asam folat dok, asam folat. Asam folat itu 1 miligram. Jadi selama kehamilan. Karena kenapa asam folat itu membentuk otak, Frankie? Oke, jadi asam folat ini pembentuk otak. Ya. Oke. Asam folat cukup. Zat besi cukup karena kalau dia kurang darah, anemia juga nanti bisa perdarahan nantinya. Jadi buat ibu-ibu yang dalam tanda kutip merasa bahwa waktu dia masih kecil itu kurang bahagia nih dok ya. Ekonominya sehingga dia ataupun orang yang susah makan deh ya, kan ada orang ekonomi bagus tapi susah makan rewel. Itu waktu dia sudah lagi hamil anaknya lagi, dia harus punya kesadaran diri bahwa dia jangan mengulangi hal yang sama gitu dok ya. Ya. Sehingga keturunannya jadi bagus. Iya. Nah, ini kalau buat tablet tambah darah tuh, tablet besi, itu katanya harus diminum antara 90 sampai 180 hari. Kalau 90 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan tuh harus minum suplementasi tambah darah. Karena kenapa? Darahnya si ibu bertambah untuk memberikan darah pada si bayi. Jadi asam folat tuh untuk pembentukan otak dari si janin. Itu gunanya si asam folat dok ya. Nah jadi supaya itu bisa terawasi kan ibu bilang saya mana tahu asam folat segala macam. Nah itulah gunanya ANC. Orang hamil supaya nggak stunting dia harus periksa hamil. ANC apaan? Antenatal care. Oh yang kemarin kita bahas periksa itu. Hamil baik ke bidan, ke perawat, posyandu ataupun ke puskesmas atau ke rumah sakit. Paling sedikit 6 kali dalam sekehamilan, Mengge. Saya apakah karena saya yang sekarang sudah dewasa atau dunia yang berubah? Sekarang kata-kata posyandu udah agak jarang nih dok. Ya jarang karena gitu. Tapi kalau sekarang sih ya puskesmas lah. Puskesmas atau ke rumah sakit. Nah paling sedikit 6 kali selama hamil. 6 kali kapan? Waktu 3 bulan pertama sekali. 3 bulan berikutnya 2 kali. 3 bulan berikutnya 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Jadi 6 kali paling sedikit. Nah selama itu sama si dokter apa bidan pasti udah dikasih yang tadi itu loh yang disebut itu. Jadi makin dekat ke kelahiran makin frekuensinya makin sering. Iya. Gitu dok ya? Ya itu satu. Yang kedua kalau selama dikontrol begitu udah pasti diperiksa USG. Diperiksa lab untuk tahu anemia apa enggak. Minimal 2 kali. Nah USG itu bisa tahu oh janinnya gedenya cukup nih. Kalau nggak cukup kan ibunya dikasih makan lebih banyak gitu loh. Jadi dipantaunya seperti itu Frankie. Nah sekarang setelah itu bayi lahir kan. 6 bulan pertama supaya bayi nggak stunting harus dikasih ASI 100%. Namanya ASI eksklusif. Oh, ASI emaknya nih dok ya? Nah, ASI eksklusif. Nah orang bilang, nah gimana kalau ASInya kurang? Ya ASInya kurang ibunya harus
makan makanan yang bisa meningkatkan ASI. Kacang hijau misalnya. Katuk. Nah, jadi ada banyak lah kalau secara ini ya, secara tradisional itu banyak lah, tanya ibu-ibu juga tahu mereka bagaimana supaya ASI-nya banyak. Ibunya harus minum susu juga. Minum susu kan. Susu ibunya. siapa? Yang ada kalsiumnya. Susu hewan boleh. Nggak apa-apa. Ibunya. Jadi artinya dia tuh harus cukup gizinya supaya memberikan susu eksklusif namanya. Nggak perlu dikasih yang lain-lain 6 bulan. Nah, sekarang gimana kalau ibunya kerja? Kalau ibunya kerja ya kalau sekarang kan ada disedot. Disedot masukin kulkas, nanti bayinya dikasih. Jadi 100% tuh ASI eksklusif itu akan mencegah stunting karena di dalam ASI ibu itu ada antibodi supaya anaknya nggak gampang mencret, nggak gampang sakit. Dia kebal terhadap segala macam, dan ingat semua kekebalan ibu tuh ada di dalam ASI-nya, terutama ASI beberapa hari pertama yang namanya kolostrum. Jadi beberapa hari setelah dia melahirkan. Ya, itu wajib dikasih, dan itu susunya lebih kuning dan lebih encer. Itu super karena semua antibodi ibu tuh turun ke anak semua. Kalau ibunya antibodinya kurang bagus, ya pokoknya semua yang ada di ibu artinya akan masuk. Apa yang ada dapat nilai 100 ya 100, 80 ya 80 gitu dok ya. Nah, setelah 6 bulan mulailah harus bayinya itu baru dikasih pelan-pelan bertahap dikasih makanan pendamping ASI. Empasi namanya, makanan pendamping ASI. Pendamping ya, bukan pengganti ASI ya. Oh, jadi ASI masih dikasih tambahan. Biasanya kan dikasih itu bubur. Yang dibejek-bejek loh. Bubur. Nah, kalau dulu sih kalau isi saya buburnya dikasihin hati ayam, dikasihin cincangan daging, cincangan sayur dan segala macam. Jadi apapun boleh dimasukin, dan itu bertahap ditambahin sampai makin lama makin banyak. Itu yang dimasaknya pakai slow cooker itu dok ya. Tapi kalau sekarang sih kan ada yang jual juga tuh di itu sasetan. Iya sasetan. Jadi yang namanya bubur bayi itu, ya itu juga is okay, no problem. Tapi kalau secara tradisional nanti ditambahin pisang di situ, ditambahin kacang hijau lah, apalah pokoknya terserah deh. Nah itu sampai kira-kira itu jadi sampai umur jadi mulai dari 6 bulan sudah mulai sedikit-sedikit ditambahin. Malah kadang-kadang sampai ditambahin dikasih makan otot kaki dok, supaya bisa kuat jalan. Sebenarnya apapun boleh dimasukin, tapi pelan-pelan bertahap tuh, tapi harus bervariasi, Frankie. Bervariasi terus. Tetapi sementara itu ASI tetap harus dikasih sampai 2 tahun. Jadi makanya judulnya empasi ya. Makanan pendamping ASI. Iya. Nah itu begitu. Nah pada waktu kira-kira sekitar 1 tahun sampai 2 tahun itu sudah komposisinya ASI-nya cuma 30%, empasinya udah 70%. Jadi artinya secara bertahap di pelan-pelan ditambah sampai akhirnya begitu 2 tahun dia udah makanan dewasa, Frankie. Nah karena sudah dibiasakan dengan empasi, maka pada waktu dia dewasa makannya tuh sudah normal seperti orang dewasa. Jadi kalau bapaknya makan sayur asam, dia ikut makan sayur asam. Sampai dengan 2 tahun itu empasinya terus ditambahin, dia punya baik variasinya maupun dia punya volumenya juga. Iya, gitu. Dan lama-lama bentuknya pun udah 2 tahun tuh udah makanan orang normal. Jadi artinya nasi, udah nggak perlu nasi tim lagi. Jadi nggak perlu sampai hancur banget. Nah, cuman masalahnya ada beberapa ibu yang malas, Frankie. Kok dia malas? Kan punya anak. Belum sampai 6 bulan sudah dikasih makanan susu formula. Nah itu sebenarnya kagak boleh, Frankie. 6 bulan pertama nggak boleh dikasih susu formula sebenarnya. Jadi artinya dikasih ASI semata-mata, ASI doang. Jadi ASI. Kalau udah setelah 6 bulan, udah boleh kasih susu formula, tapi di situ empasi udah masuk. Tapi saking malesnya, dari sejak awal ibunya takut payudaranya nggak balik lagi seperti semula. Dikasih susu formula.
Nah, makanya itu ya di kalangan dokter anak sebenarnya itu adalah larangan memperkenalkan susu formula pada bayi-bayi yang baru lahir sebenarnya. Sumpama dok, kan nggak semua ibu setelah melahirkan mengeluarkan air susu dok. Itu sebabnya di dalam beberapa masyarakat tradisional ada namanya ibu susu. Oh, Nah, ingat ya, Mongol stres nih. iya iya. Mongol stres kan punya anak. Mm-mm. Punya anak karena ibunya yang kagak ada, ditinggal sama ibunya. Mm-mm. Dia pergi ke RSM katanya. Gimana? Dia pergi ke RSM. RSM? Ya, di RSM kan banyak ibu yang melahirkan. Mm-mm. Yang susunya berlebih-lebihan. Minta. Dia minta untuk kasih anaknya. Tetap adalah gitu ya. susu orang, bukan susu sapi, Frankie. Jadi kalau zaman dulu kan waktu saya masih kecil dikasih Kamelpo. Tahu kan, inget Ya. kerja Kamelpo ya? Nggak boleh tuh sebenarnya ya. Nggak boleh. Artinya nggak kurang baik lah ya, bukan nggak boleh ya. Apalagi kalau saking malesnya mesinnya udah mulai dikasih empasi, dikasih susu formula terus. Tidak pernah dikasih macam-macam karena bikin bubur bayi itu merepotkan. Iya. Buat beberapa orang ya, dikasihnya susu. Kalau dikasih susu apa yang terjadi? Bayinya itu tidak terbiasa dengan makanan macam-macam. Cuman taunya susu. Pernah ketemu sama anak yang sampai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh minumnya susu doang. Nggak Iya. bisa minum yang lain. Ada ketemu orang yang punya anak seperti itu kemarin tuh, ya saya nggak mau sebutin namanya, tapi ternyata itu penyebabnya ini ya. Iya, kan bayi itu kan makanan. Ya kamu misalnya kamu ya, kamu kan nggak doyan sama pepaya. Nggak. Dulu, Iya. dulu doyan. Ya, karena kenapa? Karena dari kecil nggak dikasih pepaya. Nggak. Kalau anak itu dari kecil dikasih pepaya, dikasih wortel, dikasih kentang, sampai dikasih apapun gitu ya, dia makan brokoli, dia akan doyan terus. Saya nggak makan pepaya ada sebabnya dok. Itu apa ya? Ngeganggu di otak sih dok. Jadi waktu saya ngelihat pepaya, yang udah dihancurin kan dok. Bentuknya kan dokter tahu kayak apa. Saat itu kejadian ada anak kecil muntahannya persis sama. Jadi otak saya masuknya di situ terus tuh dok. Ya. Ada juga yang nggak bisa makan pepaya karena dia piara betet. Itu mah kelewatan. Betet makanannya. Enggak, tapi maksudnya yang gituan itu adalah soal Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasain dia akan biasa. Nah apalagi kalau dia udah malas dikasihnya susu terus. Begitu udah gede, yang paling gampang apa? Nah, keripik-keripikan, anak-anak semua seneng kan? Yang garing-garing gitu loh. Iya. Dikasih keripik ya dia doyan. Jadi anak kecil dikasih makanan yang dia suka gitu. Iya. Nah sekarang kalau anak dikasih makan keripik bisa kenyang nggak? Pertanyaannya. Kenyang kayak dok. Ya kenyang. Kalau kenyang nih nggak mau makan. Nah nggak mau makan, kalau dia lapar apa ini disodorin lagi sama susu. Nah sekarang jadi masalah adalah susu yang ada itu kan ada macam-macam. Ada susu yang susu bubuk gitu dibikin. Ya itu sih masih rada mendingan. Tetapi kan ada juga yang susu formula yang ada di dalam kemasan-kemasan itu. Itu kalau di Indonesia itu gulanya tinggi, Frankie. Nah dikasih gitu jadinya anaknya obes, Frankie. Obes tapi kurang gizi karena kenapa yang banyak itu gulanya. Dan pantangan kalau anak-anak itu banyak makan yang garamnya tinggi dan gulanya tinggi. Jadi dok, itu kan si susu tadi nih dok. Saya pernah nonton katanya susu kemasan ini dok. Nggak semuanya berasal dari susu lagi dok. Memang. Jadi susu kemasan SK nih dok ya. Lebih bagus STK dok ya. Iya. Susu tanpa kemasan. Nah, satu lagi kalau misalnya dia harus milih yang kayak begitu-begituan, ada susu yang warnanya putih, yang tidak manis, ada yang coklat. Yang coklat pasti manis. Jangan pernah kasih yang coklat pergi. Lucu loh dok. Kok lucu? Iya. Ketawa. Saya kan senang tuh kalau belanja ke supermarket beli susu, pasti saya beli susu buat saya sendiri. Yang lucunya begini dok, kan kalau kita pikir susu putih itu kan susu yang tidak dicampur apa-apa. Ya. Sedangkan susu yang coklat itu kan susu ditambahin coklat. Masa murahan susu coklat daripada susu murni plain? Dikasih coklat, masalahnya coklatnya ditambahin
manis. Ya itu problemnya, udah ditambahin macam-macam, lebih murah daripada yang plain milk tadi. Iya, karena begini, kalau dikasih manis habis begitu anaknya lebih suka. Sekali dia makan susu coklat, dia nggak akan suka sama susu yang putih, Frankie. Ya itu termasuk Jadi strategi dagang dia deh ya, ya jadi supaya banyak. Jadi nggak bisa. Jadi artinya anak itu harus diajari untuk makan bervariasi. Jadi misalnya contoh, kalau pergi ke restoran nih anak nih, orang tuanya makan apa ya dia dikasih lah sedikit-sedikit gitu sampai akhirnya dia jadi terbiasa untuk makanan. Jadi jangan makanan khusus buat bayi lah. Apalagi kalau dia makannya suka-suka dia senang yang keripik-keripik dikasihnya begituan doang. Enak kan anaknya nggak usah diurusin makanannya. Gitu kalau ibunya males. Ya. Tadi dokter bilang kan? Ya. Nah jadi begini, nah selama dia di bawah 2 tahun itu sampai 5 tahun pun dia harus secara rutin sebulan sekali dibawa ke dokter atau dibawa ke puskesmas. Supaya apa? Setiap bulannya itu diukur tinggi badan, berat badan, sehingga kalau dia kurang dari normal itu segera diintervensi lagi. Nah, satu itu jadi untuk ukur tinggi badan, berat badan, untuk menjamin bahwa dia memang tumbuh kembangnya bagus. Nah, selain itu mereka kan dokter akan ngetes nih udah bisa ngomong belum, udah bisa bicara belum gitu ya, karena anaknya perkembangan tinggi badan, misalnya kalau tinggi badan atau berat badan tidak naik, jangan-jangan ada penyakit. Kalau ada penyakit kan bisa diobatin gitu loh. Nah, kemudian apa? Imunisasi, Frankie. Imunisasi udah pasti dikasih imunisasi, dan satu anak itu harus dikasih vitamin A. Doang. A yang utamanya vitamin A, karena vitamin A itu diperlukan karena kalau dia kekurangan vitamin A dia bisa mengalami gangguan pada penglihatan, itu harus wajib. Dokter sebutin ada anak yang nggak bisa ngomong. Iya, itu salah satu efek stunting itu adalah karena perkembangan otak nggak bisa, dia nggak bisa belajar, nggak bisa mengingat, nggak bisa konsentrasi, dan satu itu gangguan tumbuh kembang termasuk gangguan bicara dan gangguan motorik. Kalau anak lain udah bisa tengkurap, barangkali dia nggak bisa. Nah, ini ada satu anak dari kenalan saya, dia bukan nggak bisa bicara, dia malas bicara. Ya itu termasuk, itu artinya itu ada sesuatu yang gangguan tumbuh kembang. Nah itulah yang harus diintervensi. That's why setiap bulan harus, karena dokter dan bidan dan perawat itu udah tahu kalau anak segini mestinya udah bisa tengkurap, gini udah bisa berangkat, udah rame gini. Mulut yang ngoceh. Kalau gitu dia ya. nggak sesuai sama itu kan pasti ada sesuatu dicari sebabnya dan bisa diterapi sebelum terlambat begitu loh. Oke. Jadi yang lucu tuh anak ya dok ya. Dia nggak mau ngomong, tapi kalau kita pancing, mulai bisa rame. Tapi dia terbatas banget, dia mau ngomongin sama orang-orang tertentu. Nah sekarang pertanyaannya kenapa begitu? Karena anaknya kebanyakan didiemin, Frankie. Masalah dengan ibu-ibu sekarang itu adalah ibu-ibu sibuknya dengan HP. Pernah itu ada salah satu dulu ya waktu di awal tuh HP lagi sedang booming ya tuh tahun 90-an. Ada satu gambar ibunya nih orang hitam nih, pakai rok panjang, ya ada kantong, anaknya ada di dalam kantong, ibunya lihat tuh HP. Nah anak itu dia bisa ngomong, bisa apa segala macam, itu tergantung apakah dia dirangsang apa enggak. Seorang anak kalau dari sejak kecil, sejak bayi ini waktu dia belum ngomong, sering diajakin ngomong, sering didengerin lagu segala macam, dia tuh akan cepat ngomong. Jadi artinya perangsangannya kurang pada anak itu. Kalau zaman dulu ibunya sibuk ngapain dok? Ngurusin anaknya banyak. Bukan. Apa? Pegang biskuit. Ngapain pegang biskuit? Coba lihat di Kongguan tuh dok. Zaman sekarang kan diganti tuh si ibunya pegang HP. Kalau zaman dulu dia ibunya lagi nyeduh pegang biskuit. Enggak, makanya ya anak yang tinggal bersama ipar-ipar, bersama dengan tante dan itunya, yang anaknya lebih banyak sukses. itu biasanya lebih cepat ngomongnya, lebih cepat larinya, lebih cepat jalannya, lebih cepat tengkurapnya segala macam, karena yang ngerangsang dia tuh banyak gitu loh. Nah, ada kan anak-anak zaman sekarang nih dok, karena orang tua bekerja kan ditaruh di apa? Daycare ya? Pengaruh nggak dok? Oh,
Kalau di daycare malah bagus, Frankie. Harusnya bagus kan? Harusnya bagus karena di situ tuh sudah ada pengasuhnya. Makanannya dijamin, pemeriksaan kesehatannya dijamin. Kan di daycare itu tuh ada dokter dan segala macam loh. Yang Harusnya periksa bagus ada ya. ahli gizinya itu malah lebih bagus. Jadi kalau anaknya tersebut tetap masih susah ngomong, segera periksakan. Nah, periksa ini kemana? Ya ke dokter. Dokter apa anak. nih? Dokter anak. Dokter umum juga bisa kalau di puskesmas bisa dokter umum. Perlu sampai tes darah segala macam nggak, Dok? Nggak perlu. Enggak. Jadi yang dilihat itu adalah perkembangan secara diajakin ngomong masih bisa nggak, dia bisa tengkurap nggak, apa segala macam. Jadi dari kegiatan anaknya tuh gerakan-gerakannya juga dia udah tahu, bisa deteksi. Yang lucu kan anak itu waktu saya pas ketemu nih, Dok, saya ajak ngobrol, mau dia cekakak-cekikik gitu kan. Tapi nggak, kadang-kadang kalau dia kagak jawab mungkin bahasanya lain, dia bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Indonesia nggak reaksi dia. Saya pakai bahasanya Miko dan Mola, Dok. Oke, jadi ternyata itu kita harus waspada ya kalau misalkan ada anak-anak yang artinya di luar daripada kebiasaan umur segitu kan, Dok, ya. Nah, kalau ada anak yang hiperreaktif, itu tanda apa, Dok? ADHD. Apa aja nih lihat ADHD. Nyindir dia. Enggak, makanya itu kan begituan tuh lain apa enggak tuh dokter itu pasti udah tahu, bidan tahu, dan itu perawat tahu. Saya nggak nanya lagi, Dok. Soalnya begini, Dok. Enggak, tapi maksudnya begini. Jadi artinya tuh pengamatan yang utama itu 2 tahun pertama. Makanya itu harus rajin ke dokter atau ke puskesmas, atau kalau di daerah masih ada posyandu ya ke posyandu. Kan disitulah bisa dideteksi kalau ada sesuatu. Dan satu lagi, jangan lupa anak itu pasti akan dikasih obat cacing lagi. Obat cacing itu dikasih 6 bulan sekali. Buat anak kecil juga? Iyalah. Dosisnya tapi beda, Dok, ya? Sama. Hah? Sama. Serius nih? Sama. Enggak, Sama. karena obat cacing itu nggak masuk ke badan lagi. Oh gitu? Dia ada di saluran pencernaan doang. Jadi bikin obat cacing, jadi tenang aja. Iya. Jadi aman ya. Itu jadi itu yang harus ini. Jadi artinya kenapa? Jadi makanya begini. Sekarang pertanyaan saya nih yang sangat mendasar. Ini isu yang berkembang. MBG bisa mencegah stunting nggak, Frankie? Nah, kalau saya ngelihatnya begini, kan, dari idealismenya dulu nih, Dok. Tujuannya kan ke sana. Tujuannya kan MBG ini untuk targetnya 14%, Frankie. Untuk supaya mengurangi atau menghilangkan stunting kan. Tujuannya nih, Dok. Yang saya ngomong adalah idealisnya dulu. Idealisnya itu kalau dikerjakan itu dengan benar, mungkin SOP-nya benar dan diikutin, dia punya kecukupan gizi sesuai dengan, saya nggak tahu arahannya ya. Dengan idealismenya dulu nih, Dok, harusnya bisa. Harusnya bisa, tapi diprioritaskan pada daerah-daerah yang memang stuntingnya itu tinggi. Tapi stuntingnya itu mulai dari bukan cuman pada waktu orang udah sekolah mah udah terlambat, Frankie. Oh iya, benar juga ya. Justru itu ibu hamil, anak kecil dan segala macam. Jadi artinya apa? Ekonomi diperbaiki, edukasi diperbaiki. Iya kan? Iya. Nah, sekarang gini. Sekarang balik ke stunting lagi. Apa sih tandanya anak stunting? Anak di bawah 2 tahun. Otaknya kan kurang berkembang, Jangan gitu, yang kelihatan pakai mata dulu dong. Cebol. Iya, dibandingin teman-temannya dia dipendek sendiri. Kan gampang ngeliatin dipendek sendiri satu. Tapi kalau bapak ibunya pendek, ya itu salah satu turunan, itu udah bawaan. Itu di luar kasus lah ya. Jarang lah. Itu satu, dia lebih pendek. Yang kedua, tumbuh kembangnya dia nggak sempurna. Artinya pada saat anak lain itu sudah bisa tengkurap, sudah bisa merangkak, dia belum. Udah bisa jalan belum. Pada saat anak-anak lain sudah mulai ngomong, dia nggak bisa ngomong. Kalau diajarin anaknya pasif aja gitu, nggak banyak itu kan tanda-tanda. Terus dia anak itu gampang sakit, Frankie. Gampang sakit karena nggak punya daya tahannya jelek. Sakit lagi. Dan satu ya, kalau itu jadi kelihatan dari fisik. Kalau dia lebih parah lagi itu ya jadi wasting. Berat badannya juga kurang. Kalau anak ini sampai kemudian berkembang jadi dewasa,
Nah, itu ada efek sampingnya lagi, Frankie. Efek samping apa efek tinggi, Dok? Efek panjang. Belakangannya itu Efek lanjutan. Dia itu jelas jadi orang yang kurang bermutu karena IQ-nya kurang. Pelajarannya pasti nggak bagus nilainya. Susah nangkep pelajaran. Nggak bisa konsentrasi. Kalau dia jadi mulai dari mau dewasa itu jadi pubertasnya jadi lambat. Telat. Pubertasnya telat. Terus udah gitu kalau dia udah dewasa, dia gampang kena penyakit yang penyakit degeneratif. Darah tinggi, kencing manis, gampang stroke, gampang serangan jantung. Nah, itulah jangka panjang. Jadi artinya mutunya itu sebagai manusia itu berkurang, produktivitas berkurang. Makanya tidak baik kalau satu negara angka stuntingnya tinggi, Frankie. Indonesia termasuk tinggi ya. 30%, 20-30% tergantung daerahnya. Makanya sangat tinggi. Makanya itu menjadi prioritas. Tetapi sebenarnya prioritas itu mulai dari ibu hamil. Bahkan kalau tadi kita ngomong ada mulainya harus dari remaja putri. Mereka harus dipersiapkan supaya tidak pada anemi dari sejak itu. Dan satu, jadi yang utamanya adalah edukasi. Edukasi dari rumah tangga, bagaimana mereka tahu bagaimana memilih makanan, bagaimana mereka bisa mencegah infeksi supaya nggak kena infeksi, nggak cacingan, nggak segala macam. Kalau hamil ya mesti dijaga kehamilannya, waktu melahirkan ya mulai balik. Kalau sekarang tuh ya kemarin yang kan saya baru punya cucu kelima. Tuh kalau di baru lahiran itu mereka sudah mulai namanya rooming in, Frankie. Sudah sih dikampanyekan. Rooming in artinya begitu dia melahirkan, ibu dan anak dirawat bareng, nggak dipisah. Anak sendiri, ibu sendiri dipisah. Jadi anak itu langsung disusuin dari sejak awal. Karena kenapa? Itu penting. Dia baru melahirkan, anak disusuin. Penyusuan anak pertama kali itu merangsang ibu menghasilkan susu lebih banyak gitu. Dan habis begitu ya mestinya ya anaknya harus disusuin terus sampai 6 bulan. Nggak boleh dikasih susu formula. Makanya kampanye atau promosi susu formula pada ibu-ibu hamil itu tidak boleh. Tidak merek boleh. Apapun ya. Ya, merek apapun. Setelah 6 bulan baru boleh dikasih. Saya tuh punya ide satu, Dok. Bagaimana ASI yang eksklusif tadi, Dok, dari ibu-ibu yang berkelebihan itu dijadikan susu bubuk. Kan gizinya sama, itunya sama kandungannya. Udah bikin perusahaan deh. Kamu jangan daripada cari kerjaan susah. Ide saya bagus kan, Dok? Ya, bagus. Yang kedua ide saya yang bagus nih, Dok. Dokter Jaya, ini MBG itu kan nilai angkanya tuh kan besar, 1 triliun per hari. Besar, fantastis kalau 1 triliun per hari. Dokter Jaya bisa nggak melakukan penghematan anggaran MBG? Enggak, saya belum jadi presiden. Gampang, Dok, gampang. Saya punya ide. WFH. Belajar dari rumah. Kan kalau belajar dari rumah kan nggak usah dibagiin di sekolah makanannya. Nah, tapi yang hebat itu kemarin tuh. Begitu libur sekolah, ibu-ibu disuruh ke sekolah ngambil MBG. Itu mah sama juga bohong. Oke, ya jadi ada hal-hal yang saya coba rangkum nih, Dok. Pertama, stunting itu arahnya untuk mencatat dia punya ketinggian, dilihat secara fisik itu tingginya. Sedangkan wasting, lebar atau beratnya. Dan itu yang nggak kelihatan justru adalah bahayanya tuh di otak. Nah, stunting ini bisa karena faktor dari dalam dan dari luar. Dari dalam karena nggak dikasih masukan yang cukup ya, Dok ya. Dari luar si badan ini terus-terusan dihantam untuk nyembuhin luar, jadi asupannya nggak beres ya, Dok ya. Dan dijaga sampai 2 tahun, 5 tahun. Gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi yang paling parah sebenarnya yang paling harus diperbaiki adalah soal edukasi, Frankie. Edukasi supaya ibu itu ngerti bagaimana memberikan pola makan yang baik sama anak, dari baik frekuensinya, kecukupannya, dan satu keamanan yang Jadi episode ini saya lulus nggak, Dok?
Lulus lah. Nggak, keamanannya Frankie. Karena kalau dikasih makanan yang sembarangan itu yang harus diperhatikan tuh jangan sampai yang tinggi garam, tinggi gula. Itu yang utama Tinggi tuh. garam, tinggi gula. Karena itu adalah Makanya makanan anak kecil nggak ada rasanya dong. Enggak. Makanya anak-anak kecil dikasih keripik-keripik itu garamnya tinggi lagi. Saya tuh pernah iseng dulu kan saya waktu masih kecil kan kayak tadi dokter bilang kita bikinin pakai slow cooker itu dok, yang pokoknya sampai empuk banget deh ya, dimasak dengan cara lambat, empuk banget. Saya cobain, kan ada ampla, ada ati, ampla mah nggak ada, ati dibejokin gitu. Saya coba masakin, ya untung saya udah gede dok. Enggak, kamu ada yang kurang. Apa? Sebelum dicobain kasih Ajinomoto mereka. Iya, saya bersyukur saya udah gede. Kalau masih kecil makan kayak gitu nggak kemakan. Enggak, tapi istri saya tuh itu ya itu ampasnya makanan anaknya dimakan sama dia. Sampai babysitternya bilang, "Bu, ngapain dimakan, Bu?" Kagak rasanya kagak enak, langsung telan air. Ini bergizi tahu katanya. No comment lah dok. Lo kamu rugi. Bener dok, baru saya mau ngomong kayak gitu tapi gak tega ngomongnya dok. Oke lah dok, jadi enggak, pasti ibunya nggak stunting lagi. iya dok. Ya. Keselak dok. Jadi kayak gitu. Jadi ini mudah-mudahan dok ya. Jadi artinya saya tuh agak khawatir kalau misalkan suatu ketika tadi dokter Dia bilang kita mau jadi bangsa yang kayak apa nih. Kalau kita mau jadi bangsa yang lebih maju, tentunya harus ada regenerasi yang benar. Jangan regenerasinya salah. Kalau regenerasi salah, buntut-buntutnya terjadi perbudakan di antara bangsa sendiri kan dok ya. Ya. Persaingannya nggak naik, tapi persaingan cuma bagaimana ngejatuhin orang lain. Sebenarnya gini ya Frankie, kalau mau mencegah stunting yang utama itu daripada pemberian makanan, kalau cuma sekali-sekali, mendingan tuh dibikin supaya ekonominya bagus. Ekonomi bagus otomatis anak akan dapat makanan yang lebih bagus. Setuju. Itu mungkin yang lebih merata lagi dok lebih ya. merata. Karena ibu tuh tahu apa yang diperlukan oleh bayi kok sebenarnya. Ya kan? Beli LM lagi dok. Diputerin dulu ya. Iya, itu kesalahan besar. Oke dok, jadi ini mudah-mudahan ini dokter Jaya punya penjelasan nih dok ya. Itu bisa banyak manfaatnya dan istilahnya kita harapin generasi kedepannya beres dok ya. Ya. Tapi ada yang kelupaan nggak? Ada yang kelupaan nggak? Ada yang kelewat nggak dokter Jaya? Nggak ada ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!